Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama. Perkara nomor 2134 Perdata Gugatan tahun 2020 Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 8 Juli tahun 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, saudari penggugat. Selamat pagi, Pak Hakim. Saya akan mengecek identitas saudari. Baik, Pak. Siapa nama saudari? Saya Mega Ayuningrum, Pak. Di mana sekarang saudari bertempat tinggal? Saya tinggal di Jalan Haji Maimun, nomor 1, RT 3, RW 3, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Saudari dalam persidangan akan maju sendiri? Iya, Pak. Betul. Baik, terima kasih. Selamat pagi, saudari tergugat. Selamat pagi, Pak. Saya akan mengecek identitas saudari. Ya, silakan, Pak. Siapa nama saudari? Saya Fani Mayasari, Pak. Di mana saudari sekarang bertempat tinggal? Saya bertempat tinggal di Perumahan Ranco, Jalan Muara, nomor 43, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Apakah saudari dalam persidangan akan maju sendiri? Iya, Pak. Saya sendiri saja. Saudari-saudari sekalian, sebelum perkara ini akan kami periksa, saya akan mengajak saudari-saudari untuk merenungkan kembali makna dari adanya kasus ini. Jika ada perselisihan atau permasalahan, harus mampu dikendalikan dan diselesaikan secara baik. Nah, untuk kasus ini, menurut saya, bila saudari-saudari penggugat dan tergugat menyadari, marilah kita selesaikan secara damai saja. Bagaimana, saudari penggugat? Baik, Pak Hakim yang mulia. Sebenarnya saya sudah berusaha melakukan musyawarah untuk menyelesaikan perkara ini dengan kepihakan, namun pihak tergugat selalu menghindar, Pak Hakim. Bagaimana, saudari tergugat? Baik, Bapak Hakim yang saya hormati, sebenarnya saya itu kaget ya, Pak, dan sangat saya sesalkan pihak penggugat ini sampai mengajukan perkara ini ke pengadilan, begitu Pak. Jadi saya sangat menyesal karena pihak penggugat ini sampai mengajukan ke pengadilan dan tidak menyelesaikannya secara kekeluargaan, begitu. Baik, bagaimana saudari penggugat? Apakah perkara ini akan dilanjutkan atau tidak? Jadi begini Pak Hakim, sebenarnya saya sudah tidak kuat lagi untuk berdamai dengan cara musyawarah dan akan tetap melanjutkan sidang ini. Baik, saudari-saudari sekalian, mengingat upaya damai pada sidang ini harus atau belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa saudari-saudari sekalian diharuskan untuk melakukan mediasi. Apakah saudari-saudari
memilih mediator sendiri atau kami sediakan? Bagaimana saudari penggugat dan bagaimana saudari tergugat? Untuk saya, Pak, saya lebih memilih disediakan mediatornya dari pengadilan saja, Pak. Bagaimana? Bagaimana saudari tergugat? Saya juga setuju untuk didamaikan dalam upaya mediasi, Pak. Dan juga saya setuju apabila mediatornya itu ditunjuk langsung oleh pengadilan. Baiklah, kami memilih Profesor Dr. Haji Edi Hernanto, SHMC, sebagai mediator. Untuk persidangan kali ini dirasa cukup, dan kepada saudari-saudari nanti, silakan datang kepada mediator untuk melakukan mediasi pada waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan kesepakatan. Maka dengan ini, Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 2134 Perdata Gugatan tahun 2020 Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan ini menyatakan sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Profesor Dr. Haji Edi Herdanto, SHMC, sebagai mediator yang telah dipilih di pengadilan sebelumnya. Selanjutnya, kepada ibu-ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mega Ayuningrum sebagai penggugat dalam kasus ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Fani Mayasari sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan pada saat sidang ibu-ibu sekalian, pengadilan telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Tadi keluar sendiri. Iya, aku kaget juga tadi tuh. Tiba-tiba hilang. Ulang nih. Lanjut aja, potong. Lanjut. Oh, iya. Ya nanti potong lah. Pik, kamu yang edit. Hah? Nanti kamu edit potong Iya. aja. Assalamualaikum. Yuk, dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Profesor Dr. Haji Edi Herdanto, SHMC, sebagai mediator yang telah dipilih di pengadilan sebelumnya. Selanjutnya,
kepada ibu-ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Ningrum sebagai penggugat dalam kasus ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Fani Mayasari sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya akan jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada saat sidang ibu-ibu sekalian ini, pengadilan telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum saya mulai mediasi, saya akan menjelaskan tahap-tahap mediasi di antaranya. 1. Saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan di akhir. Baiklah ibu-ibu sekalian, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Pak. Saya juga setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi pada malam ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari Ibu Mega terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi begini, Bu Fani ini sampai saat ini masih terikat jual beli dengan saya, serta melakukan tindakan wan prestasi dikarenakan tidak memenuhi kewajibannya. Dalam surat perjanjian, Ibu Fani ini sepakat untuk menjual satu unit rumah tinggal yang terletak di Perumahan Pemuda Regensi, Jalan Pemuda 3, RT 8, RW 9, Kelurahan Sengseng Sawah, Kecamatan Jangkrasa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dengan luas bangunan 78 meter persegi, dengan luas tanah 80 meter persegi, dengan instalasi listrik sebesar 1.300 watt, 2 kamar tidur, 2 kamar mandi. Berdasarkan perjanjian pendahuluan jual beli, namun sampai pada saat ini tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada saya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kerjasama apa-apa dari Ibu Fani. Baiklah, oleh karena itu Ibu mengajukan gugatan terhadap tergugat atas kejadian itu. Iya, Pak. Dan Ibu mengajukan agar tergugat melaksanakan prestasi itu. Betul begitu, Bu? Iya, betul, Pak. Karena hal ini berkaitan dengan tempat tinggal yang diperlukan dalam waktu dekat. Dan dalam surat perjanjian, Ibu Fani sudah sepakat untuk segera menyelesaikan pembangunan satu unit rumah tersebut sesuai dengan tempo waktu dalam kesepakatan itu juga. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Mega, selanjutnya saya berikan kesempatan Bu Fani untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui.
Silakan Bu Pani. Baiklah, terima kasih sebelumnya ya Pak. Begini Pak, terus terang saya sangat kecewa atas tindakan Bu Mega. Apakah iya tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Padahal masih banyak alternatif lain, seperti contohnya itu berunding misalnya. Dan saya pikir itu lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya, Pak. Ibu, tolong jangan beralih. Saya sudah 3 kali melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang ada iktikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Ibu-ibu sekalian, harap tenang. Kalau pihak satu berbicara, maka pihak lain harap mendengarkan agar dapat dimengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak dapat dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Mohon maaf Pak, silakan dilanjutkan. Baiklah, silakan Bu Pani melanjutkan penjelasannya. Jadi saya lanjutkan ya Pak. Jadi begini Pak, saya menyadari atas keterlambatan saya dalam pemenuhan kewajiban saya ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Mega dengan menggugat saya. Karena gugatan ini nama baik saya itu jadi tercoreng Pak. Padahal saya sudah berusaha untuk memenuhi kewajiban saya ini agar tidak terjadi hal-hal seperti ini Pak. Oh, jadi permasalahannya dari pandangan Ibu, itu perlunya menjaga nama baik dari Ibu. Kemudian Ibu menginginkan kedua belah pihak saling menjaga nama baik. Apakah benar, Bu Pani? Iya Pak, sangat benar. Itu yang saya harapkan. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bu Mega dan Bu Pani, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, ibu-ibu sekalian menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, ibu-ibu sekalian menginginkan agar masalah cepat terselesaikan dengan adanya penemuan hak masing-masing pihak. Begitu kan yang kalian maksudkan? Betul Pak. Betul. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah ibu-ibu ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bu Mega menganggap Bu Pani sebagai pihak penjual yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Bu Pani menganggap Bu Mega sebagai pembeli yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana kemungkinan atau hal yang diharapkan untuk kelanjutannya atas jual beli di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan, Bu Pani harus sesegera mungkin melaksanakan prestasinya, karena ini sudah lewat jatuh temponya kesepakatan. Baik, jadi Ibu menginginkan agar tergugat cepat melaksanakan kewajibannya sebagai pihak penjual. Benar kan, Bu? Iya, benar. Baik, mengenai penjelasan dari Bu Mega, apakah Bu Pani ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya kan tadi sudah saya katakan bahwa saya sangat kecewa terhadap Ibu Mega karena terlalu gegabah gitu mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan Pak, dengan cara yang baik-baik juga. Jadi saya ungkapkan di sini bahwa saya sangat kecewa. Baik, dari penjelasan ibu-ibu sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah jual beli cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara ibu-ibu sekalian dapat dilanjutkan. Benar kan, Bu? Benar, Pak. Ya, Iya, Pak, benar, Pak. Baiklah, jika demikian ada etikat baik
antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Poin yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan permasalahan akad jual beli dengan akad istihan tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin ibu-ibu sekalian bahas terlebih dahulu kira-kira mengenai poin yang mana? Bagaimana Bu Mega selaku penggugat? Yang jelas begini, Pak. Jelasnya, saya menginginkan Bu Fani sesegera mungkin dapat melakukan prestasinya. Baiklah, Bu. Selanjutnya, Bu Fani, bagaimana menurut Ibu? Baik, Pak. Terus terang ya, Pak. Mengenai pelaksanaan pengerjaan rumah itu, saya sebenarnya mendapat kesulitan dari berbagai aspek. Saya pikir lebih baik membahas nama baik, karena itu menyangkut nama baik saya. Bagaimana Bu Mega? Apakah dari pihak Baik, Pak. Saya setuju. baik, setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Ibu sekalian mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Bu Mega atau Bu Pani mempunyai usul untuk menyelesaikan masalah ini? Lebih dahulu. Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Bu Fani ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya untuk melakukan akad jual beli dengannya dibandingkan dengan pihak lainnya. Namun, pada kenyataannya, Bu Fani ini justru malah membuat saya kecewa. Hal ini yang sulit saya terima. Ini Bu, dalam hal pelaksanaan penyerahan satu unit rumah itu akan saya penuhi. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kendala Bu dalam pembangunan di perumahan pemuda Regensi yang Ibu mau itu. Begitu Bu. Apakah Bu Pani memiliki usulan lain untuk memberikan kepastian pemenuhan kewajiban kepada Ibu Mega? Dari saya sendiri itu bagaimana jika saya memberikan ganti rugi, Bu? Berupa sebidang tanah seluas 50 meter persegi dan juga bangunan seluas 36 meter persegi yang berlokasi di Komplek Adnan Nabila Regency Blok C2A. Nah, untuk spesifikasinya akan saya kirimkan berkas terkait ya, Bu. Jadi, Ibu bisa membacanya lagi di berkas tersebut. Bagaimana? Saya rasa itu sudah cukup. Dari Ibu Mega sendiri bagaimana? Kalau memang menurut Ibu seperti itu, saya cukup setuju mengenai apa yang diusulkan oleh Ibu Fani tersebut, Pak Mediator. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, apabila Ibu sekalian sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, maka diperlukan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan kebaikan bersama agar tercapainya kelancaran hubungan jual beli di kemudian hari yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Bagaimana jika membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik? Apakah Ibu sekalian memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas dari saya, untuk selanjutnya saya mohon sekali agar Ibu Mega itu tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Selama masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu
saya juga akan memenuhi tanggung jawab saya. Saya berjanji saya tidak akan menghindar dari tanggung jawab saya, serta memberikan kepastian kepada Bu Mega. Jadi untuk kedepannya saya mohon agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Baik, saya melihat Bu Pani beretikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Bu Mega? Silakan Bu. Baik Pak, sebenarnya pada dasarnya saya tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Bu Pani mengenai kelanjutan jual beli rumah ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu sekalian sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu menyelesaikan pelaksanaan akad jual beli dengan akad istihan atas satu unit rumah tersebut. Bagaimana Ibu Pani? Mengenai hal ini, tadi kan sudah saya sampaikan sebelumnya kan, saya memberikan ganti rugi atas kelalaian saya dengan memberikan satu unit rumah tinggal tadi dan juga tanah dan juga bangunan tadi. Nah, untuk menjadi tanggung jawab masing-masing sendiri itu terkait bangunan yang ukurannya 36 meter persegi itu untuk 50/50, Bu. Menjadi tanggung jawab kita begitu. Jadi 50 untuk saya dan juga 50 untuk Ibu. Untuk pembangunan rumahnya sendiri itu akan saya tunjuk kontraktornya dan juga nanti diawasi oleh pihak Ibu Mega. Jadi dapat lebih dapat dipercaya begitu. Jadi dari pihak Bu Mega sendiri itu dapat menyaksikan bahwa pembangunannya itu berjalan sesuai dengan kehendak Ibu Mega. Bagaimana Bu, dari pihak Ibu Pani sudah memberikan kepastian terkait hal ini. Apakah Ibu ada tanggapan lagi? Baik, sebelumnya sebenarnya tidak jadi masalah, asalkan terhadap cara pembayaran pembangunan rumah dilakukan dengan 4 waktu pembayaran, atau selambat-lambatnya paling lama 4 bulan pengerjaan pembangunan rumah tersebut dengan rincian yang telah saya buat. Saya kirimkan berkas terkait. Baik, apakah Ibu Pani setuju dengan usulan Ibu Mega? Jadi Pak, setelah saya baca berkasnya ya, saya menyetujui sih usulan dari Ibu Mega. Akan tetapi ada sedikit usulan ya, tambahan dari saya itu terkait biaya-biaya pajak dan surat tanah serta bangunannya nanti. Saya harap itu dapat dirundingkan lebih lanjut agar nanti ada kejelasan untuk masing-masing pihak, Pak, begitu. Menurut saya usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapannya Bu? Baik Pak, mungkin bisa untuk dirundingkan lagi terkait hal tersebut. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kesepakatan yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan mengenai kelanjutan jual beli dengan diberikannya ganti rugi oleh Ibu Pani. Begitu ya? Betul, Ya, betul, Pak. Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut, para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian.
Jadi begini, Pak, saya lebih ingin agar dibukukan ke dalam majelis hakim, karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian harinya, Pak. Oke, baiklah. Bagaimana tanggapan Bu Pani? Baiklah, saya setuju juga, Pak. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusannya dengan penetra penggugat. Demikian hasil dari media. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 2134 garis miring perdata gugatan garis miring tahun 2020 garis miring Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari ini, Senin, tanggal 19 Oktober 2020, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang ditunda sampai hari Senin, tanggal 26 Oktober tahun 2020. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara dalam tingkat pertama, perkara nomor 2134 garis miring perdata gugatan garis miring tahun 2020 garis miring Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 2134 garis miring perdata gugatan garis miring tahun 2020 garis miring Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 2134 garis miring perdata gugatan garis miring tahun 2020 garis miring Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020 dinyatakan ditutup. Sekian, wassalamualaikum